Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Menteri ATR yang ngaku dibohongi. Ternyata ya pagar laut misterius itu kabarnya sudah bersertifikat HGB. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot. Hak guna ya bangunan. Ini gimana begitu? Saya kira dengan adanya seperti ini ngeri-ngeri sedap bos kelakuan orang ya. Apakah ini terjadi di rezim Jokowi? Ya, pemberian sertifikat HGB di situ pasti di rezim Jokowi. Kenapa kabarnya? Kabarnya ini ya, pada tahun 2023 itu sudah terbit ya, sertifikatnya. Artinya kan di rezim Jokowi. Apakah AHY juga kena atau siapa begitu kan? Ini kan yang masih menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kalau kita amati betul ya dengan luas tanah yang begitu luar biasa, jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kita ya, bahwa di negara kita kok bisa-bisanya laut ya sudah disekat-sekat seperti itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Sepanjang 30 km ya di rezim Jokowi kok mereka lolos. Ada apa begitu? Untuk presidennya adalah Prabowo. Bagaimana kalau soal Jokowi lagi 3 periode? Bisa-bisa semuanya ya, bisa-bisa begitu kan ya. Bisa saja sudah dugaannya bisa dijual sana sini, bisa ceplak-ceplok sana sini begitu kan. Jadi saya kira ya laut saja sudah ada hak GB-nya begitu. Padahal ini punya nelayan. Ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya ini pasti orang-orang kuat lah ya. Saya menganggap pasti ini orang-orang kuat. Tidak mungkin mereka sendirian begitu. Wajar kalau Abu Janda, siapa lagi ya ngaku-ngaku wah ada nelayan sana sini begitu yang kemudian ini hasil swadaya masyarakat. Ini kan masyarakat sudah tidak percaya soal-soal kayak begitu. Jadi saya kira ini gila-gila begitu kan ya. Gila banget ini ya. Masa iya Menteri ATR sudah angkat tangan begitu kan ya. Nusron Wahid sudah angkat tangan masalah soal pagar laut ini. Jadi saya kira ini harus benar-benar diberantas begitu kan ya. Prabowo sudah berjanji, Prabowo sudah didesak oleh masyarakat, dan bahkan Prabowo begitu memerintahkan ya angkatan laut begitu kan ya, untuk segera dibongkar ya bambu-bambu seperti ini begitu kan ya. Jadi ini sangat-sangat meresahkan sekali. Artinya apa? Artinya kalau hanya menterinya tidak begitu kuat ya, saya kira tidak akan bisa begitu melawan para oligarki. Ya, ini saya kira Nusron Wahid sudah mulai agak ketar-ketir, mulai angkat tangan begitu. Siapa pelakunya? Maka dengan adanya seperti ini bisa saja AHY dikait-kaitkan dengan kayak beginian. Saya kira persoalan-persoalan ini harus benar-benar diberantas loh begitu kan ya. Masa iya Menteri ATR ini dibohongi begitu kan? Kabarnya pagar laut yang menjadi misterius itu kabarnya swadaya masyarakat. Tapi kenapa begitu kan ya sudah bersertifikat HGB?
Dan itu pertanyaannya. Ini kan ngeri bos ya. Saking paniknya mereka, kabarnya swadaya masyarakat. Kalau swadaya masyarakat kan seharusnya tidak ada sertifikat HGB-nya. Lucu negara kita ini, lucu begitu ya. Saking kuatnya para orang-orang yang kemudian ingin menguasai sana sini. Jangan-jangan di negara kita begitu sudah terlambat untuk mengatasi ini semua. Jangan-jangan dia sudah, para oligarki sudah dapat semuanya begitu kan. Ya, yang rusak di zaman Mulyono begitu kan. Di rezim Jokowi nampaknya kenapa kok begitu dibiarkan. Ini tahun 2023 loh begitu kabarnya ya, sertifikat jadi HGB ininya. Ini kabarnya tahun 2023. Ini kan sudah berjalan 1 tahun. Jadi saya kira siapa menteri mereka begitu. Ya. Tapi kita lihat saja begitu. Nampaknya Prabowo ini tidak akan mampu melawan orang-orang mereka. Ya, kalau Prabowo mampu ya segera dong begitu kan ya. Tunjukkan. Rezim Jokowi ya, orang-orang Jokowi nih ya sekarang ini mau kemana? Keren bos ya. Prabowo ini keren begitu. Saya kira ya oke lah, ayo kita doakan bersama semoga Prabowo benar-benar memberantas ini semua. Kalau hanya omong-omong ya bagaimana nantinya? Karena negara kita negara kuat begitu ya. Seperti Menteri ATR Nusron Wahid saja masih kewalahan ya, sudah angkat tangan masalah soal-soal kayak beginian. Artinya apa? Artinya ada orang-orang kuat yang menguasai negara kita. Ya wajar dong kalau ada orang yang kemudian main presiden-presidenan ternyata orang-orang kuat begitu ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra ya. Coba kita baca nih. Orang-orang Demokrat masih ngeles belain AHY. Padahal yang HGB kan bukan cuma di Tangerang, Banten, tapi juga di Surabaya kabarnya. Ya segera cek begitu kan. Ya segera cek di situ begitu. Jangan-jangan ya AHY menjadi tumbal. Coba kita baca ya. Terima kasih Pak Menteri ATR atau BPN ya, jaga terus marwah kabinet merah putih, jangan sampai digembosi oleh oligarki yang punya kepentingan di kawasan tersebut. Lanjut ya, bongkar seterang-terangnya. Ini masa Menteri Agraria dan Tata Ruang ya Hadi Cahyanto, Wakil Menteri ATR atau BPN. Nah, atau Raja Juli Antoni. Nah, ya. Sudah ketemu biangnya begitu kan. Artinya apa? Artinya ayolah kita bongkar siapa itu begitu kan. Kok bisa-bisanya ditukar? Kok bisa-bisanya laut ya sudah ada HGB-nya begitu kan. Ya saya tidak habis pikir begitu. Ngeri begitu. Jangan-jangan ya makam-makam yang ada begitu kan. Bisa saja sertifikatnya bisa saja diklaim nantinya menjadi hak milik. Begitu ngerinya negara kita ini begitu ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini kecolongan berapa kali Prabowo begitu. Prabowo sudah kecolongan berapa kali. Percuma ada menteri sana sini begitu kan. Ya, tapi kalau toh pada hakikatnya tidak bisa memberantas ini semua. Coba kita baca. Sertifikat HGB di 208 bidang area pagar laut ya. Ternyata baru terbit 2023. Masih bisa dicabut kabarnya ya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya ATR BPN pun telah mengakui sejumlah wilayah yang dikelilingi pagar laut di Desa Kohot ya Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang memiliki sertifikat tanah, sertifikat hak guna bangunan 280 bidang area pagar laut ternyata baru terbit pada 2023. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan terhadap garis pantai ya di wilayah tersebut. Kementerian ATR BPN juga akan berkoordinasi dengan Badan Informasi Gas Posesi Geospasial ya BIG untuk melihat garis pantai di kawasan untuk menentukan wilayah yang memiliki sertifikat berada di dalam atau di luar garis. Ya, ternyata menurut Nusron sudah melakukan pengecekan dokumen sertifikat tanah yang ada di wilayah tersebut. Menurut dia, proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang terbit pada tahun 1982. Wah, karena itu ya kami cek mana batas pantai tahun 1982, mana batas pantai tahun 1083, 84, 985, sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang. Ngeri bos ya. Ini pantai yang mana begitu yang diklaim punya ini punya itu begitu kan. Ya, jangan-jangan di desa-desa jangan-jangan
Sudah ada sertifikatnya. Ya, ini gimana Prabowo tidak pusing kalau menteri-menterinya sudah pusing seperti ini begitu kan? Orang-orang yang kuat yang memainkan peran penting terhadap negara kita kok sudah seperti itu. Ini kan ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Coba baca lagi. Ini banyak sekali ya pro dan kontra nih. Bahkan ia menambahkan apabila hasil koordinasi dengan BIK terdapat SHGB atau SHM yang berada di luar garis pantai, artinya wilayah itu merupakan wilayah laut. Setelahnya Kementerian ATR BPN akan melakukan evaluasi dan meninjau ulang ya. Kabarnya ini akan ditunggu begitu kan. Ya, siapa mereka menteri-menteri ATR-nya begitu sebelum Nusron Wahid? Ada AHY begitu kan ya. Ada siapa lagi banyak ini begitu. Jadi saya kira kalau di zaman AHY, wah ini AHY jadi korban. Bisa saja. Ngeri-ngeri bos, ngeri-ngeri sedap ya. Makanya pembongkaran dari TNI AL ini sudah kabarnya sudah 100 bambu begitu kan ya. Ini nggak tahu apakah ini kan 30 meter begitu kan ya, 30 kilometer yang kemudian sudah dipasang begitu, tapi artinya apa? 3 kilometer itu luas luar biasa begitu. Jadi saya kira kalau benar-benar ini terjadi, ini siapa lagi yang menjadi biang keroknya? Ya, wah, kini kacau begitu ya. Negara kita sudah diceplak-ceplok sana sini ternyata. Coba kita baca ya. Nih, baca komentar-komentar dari netizen. Proses hukum ya, penjarakan semua yang terlibat, termasuk orang nomor 1 di atas BPN ya. Siapa mereka? Ya, siapa mereka begitu. Masalahnya bukan sertifikatnya ya, dengan sendirinya kalau sudah terungkap ya ke publik harusnya batal. Apa ada peraturan undang-undang yang mendukung dikeluarkan sehingga di atas laut? Kecuali ada keinginan untuk melengkapi legalitasnya karena belum pernah dalam sejarah mendirikan bangunan di atas laut. Benar begitu kan? Jangan-jangan nantinya begitu di SHGB kan ya, jangan-jangan nanti ditimbun begitu kan ya, air itu ditimbun akhirnya menjadi datar, yang menjadi darat di situ, sehingga kalau menjadi darat dibangun ini, dibangun itu dan sebagainya. Ngeri-ngeri sedap bos negara kita ini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.